Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaila Nurul Fatwa. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi Perjalanan Wisata 2019. Video ini saya akan membahas tentang artikel yang berjudul Pandemic Tourism and Global Change, a Rapid Assessment of COVID-19. Nah, di dalam artikel ini tuh menjelaskan tentang dampak virus corona yang menghancurkan perekonomian serta pariwisata global. Pertama saya akan menjelaskan tentang awal mulanya COVID-19 ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 ada sebuah kasus pneumonia terdeteksi di kota Wuhan, Cina pertama kali dilaporkan ke WHO. Ternyata ada virus jenis baru yaitu coronavirus atau COVID-19. Dan virus corona ini menyebar dengan cepat di kota Wuhan, China. Terbukti pada awal Januari 2020 sudah ada 41 pasien dengan kasus COVID yang dirawat di rumah sakit di Tiongkok. Hingga akhirnya kota Wuhan di lockdown, dan pada pertengahan awal Februari kasus di Cina sudah ada 80.000 kasus. Transportasi global lah yang membuat virus ini menyebar ke berbagai belahan dunia. Lalu pada tanggal 15 April sudah ada kasus yang dikonfirmasi mendekati 2 juta dengan lebih 125.000 kematian dari 200 negara. Virus corona ini belum ada vaksin dan intervensi medis terbatas dan yang bersedia untuk mengobatinya. Sebagian besar negara melakukan strategi utama yaitu intervensi non-farmasiologis atau NPI, termasuk melakukan isolasi rumah atau karantina sukarela, social distancing, penutupan sekolah, universitas, dan kantor, jadi semua orang melakukan kegiatan di rumah saja. Lalu dampaknya juga terhadap ekonomi nasional karena adanya pembatasan perjalanan internasional, regional maupun lokal. Faktanya, pariwisata global itu udah pernah terkena dampaknya dari masa lalu. Di masa lalu itu pernah ada peristiwa besar dari tahun 2000 hingga 2015. Yang pertama di tahun 2001 pada tanggal 11 September itu pernah terjadi peristiwa serangan teroris. Lalu pada tahun 2003 pernah ada wabah yang disebut dengan sindrom pernapasan akut atau SARS. Lalu di tahun 2009 pernah terjadinya krisis ekonomi global, dan belum lama lagi di tahun 2015 ada wabah yang disebut dengan sindrom pernapasan Timur Tengah yang disebut dengan MERS. Dapat dikatakan dari peristiwa-peristiwa tersebut pariwisata itu tidak ada penurunan jangka panjang dalam pengembangan pariwisata. Nah, dapat dikatakan bahwa pariwisata ini tuh kuat terhadap guncangan dari eksternal. Namun diingatkan kembali bahwa pandemi itu sendiri itu bisa menjadi ancaman bagi masyarakat dan pariwisata. Ada alasan utama meningkatnya ancaman pandemi ini di abad 21, yaitu dikarenakan populasi dunia yang bergerak dengan cepat. Lalu kasus COVID-19 ini meledak dan menyebar secara global hingga akhirnya dari beberapa negara melakukan perbatasan tertutup untuk pergerakan non-warga negara, dan termasuk pembatasan orang yang dari negara lain. Lalu pada tanggal 6 Maret 2020 ada siaran pers dari UNWTO yang memperkirakan pandemi akan menyebabkan kedatangan wisatawan menurun hingga 1-3%. Lalu UNWTO memperbarui lagi
pada tanggal 26 Maret 2020 memperkirakan kerugiannya menjadi 20-30% dalam kedatangan internasional. Hingga akhirnya pariwisata global menjadi lambat dikarenakan dengan jumlah penerbangan globalnya turun lebih dari setengahnya, dan dari berbagai negara juga mengalami penurunan sampai sebesar 50% ataupun lebih. Dan yang lebih parahnya itu negara-negara yang kasus COVID-19-nya yang cukup tinggi, yaitu seperti Italia, Jerman, dan lain-lainnya. Sebagai organisasi industri telah menerbitkan perkiraan konsekuensi COVID-19 untuk industri pariwisata global di tahun 2020 ini. Namun itu kan hanya perkiraan saja, masih belum jelas gimana pandemi ini sampai mananya dan berakhirnya tuh kapan. Dan belum lagi tentang masalah pembatasan perjalanan dan masalah orang yang kehilangan pekerjaannya. Lalu UNWTO telah memproyeksikan penurunan hingga 20% sampai 30% pada kedatangan internasional 2020, bahwa kerugian penerimaan pariwisata sebesar 300 sampai 450 miliar US dollar. Lalu kalau misalkan perkiraan WTTC itu tuh memperkirakan kerugiannya hingga 2,1 triliun US dollar pada tahun 2020 ini. Bagian terakhir ada kesimpulan bahwa COVID-19 ini bukan pertama kalinya yang menjadi dampak pariwisata global, dan penyebaran COVID-19 ini tuh cukup cepat melalui kontak fisik antar manusia. Dan perlu diketahui COVID-19 ini tidak semematikan seperti virus Ebola. Banyak sekali kerugian yang dialami dari sektor pariwisata sendiri dengan adanya COVID-19 ini, mulai dari hotel, maskapai, restoran, bahkan hingga ke pegawai pariwisatanya banyak yang di PHK. Maka dari itu untuk memulihkan perekonomian, industri pariwisata itu harus bangkit kembali secara perlahan dengan diikuti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Meskipun pemulihan pariwisata membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan sektor lainnya, semoga pemerintah telah menyiapkan beberapa rencana untuk depannya bagi industri pariwisata ini. Saya harap industri pariwisata bisa bangkit kembali, dan saya harap semua bisa kembali. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.